Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-104. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Oke, saham pertama yang akan kita review adalah saham MNCN. Saham MNCN hari ini ditutup minus 1,29% di harga 770, di mana saham MNCN ini masih tertahan di support gray line akhir atau trend line bawah, sehingga masih ada kemungkinan untuk MNCN mengalami technical rebound. Tapi kalau misalkan dia gagal bertahan di atas 767 ini, maka saham MNCN akan berpeluang untuk turun ke 715. Sehingga bagi teman-teman yang ingin membeli saham MNCN, saya masih kasih rekomendasi kalau misalkan dia masih di atas 767, teman-teman masih boleh beli saham MNCN dengan target kenaikan terdekat ke 795, yang mana di situ adalah gold line-nya, dan target jauhnya menuju ke 835, yang mana itu adalah PBH-nya. Tapi misalkan saham MNCN turun di bawah 767, maka mending teman-teman beli di sekitaran area 715 sampai dengan 725 untuk lebih dekat dengan support paling kuatnya, yaitu PBL. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham Weton, ya, Waskita Beton. Weton ini Wika Beton, ya, bukan Waskita. Saham Weton ini ditutup minus 3,23% di harga 240, di mana saham Weton ini tidak berhasil menembus 258, yang mana adalah resistance paling kuatnya, sehingga saham Weton berpeluang untuk terus turun dan menguji area support PBL di harga 220. Tetapi beruntungnya adalah hari ini saham Weton ini ditutup tepat berada di white line di 240, sehingga untuk plannya selama dia masih bertahan di 240, maka saham Weton itu masih aman. Kalau teman-teman ingin membeli, boleh beli dengan range buy 240 sampai dengan 244, asalkan teman-teman ingat harus cut loss, harus pasang stop loss jika dia turun di bawah 240. Teman-teman bisa pakai minus 3% atau minus 5%, atau boleh pakai 2 tick di bawah harga beli teman-teman atau di bawah 240 untuk lakukan stop loss. Target kenaikan jika Weton ini kuat bertahan di 240, maka dia berpeluang untuk menguji kembali PBH di 258, dan kalau PBH itu berhasil ditembus, maka Weton ini akan berpeluang menuju ke 286, di mana ini adalah harga tertinggi selama 40 hari dari saham Weton. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham DAK. Ya, ini saham DAK. Saham DAK hari ini naik tipis 1,39% setelah kurang lebih 3 sampai 4 hari dia mengalami penurunan, dan saham DAK ini masih berada di atas 284, yang mana itu adalah white line-nya, dan juga dia belum berhasil menembus 296, yang mana itu adalah gold line. Sehingga bagi teman-teman yang ingin membeli saham DAK, saya lebih rekomendasikan boleh beli saat dia break di 296, atau beli di sekitaran area 284 atau 286. Jadi karena saham DAK ini berada di tengah-tengah, maka teman-teman tinggal lihat besok. Kalau saham DAK open dan naik di atas 296, teman-teman langsung beli, dan ingat langsung batasi stop loss 1-2 tick di bawah harga beli teman-teman. Tapi kalau misalkan dia open turun dan itu kuat bertahan di 284,
atau di 286, maka teman-teman boleh ambil di harga tersebut. Tapi ingat sekali lagi, teman-teman langsung batasi stop loss dari harga beli teman-teman. Bisa pakai minus 3% atau minus 5%. Nah, kalau itu berhasil di break di 296, maka saham DAX berpotensi untuk melanjutkan kenaikan menguji PBH di 360. Tetapi hati-hati, kalau misalkan besok saham DAX turun di bawah 284, maka dia berpeluang untuk menguji 270 dan akan menguji 246 sebagai PBL-nya. Kemudian saham berikutnya yang akan kita review adalah saham BRPT. Saham BRPT hari ini ditutup di harga 945 naik 6,77%, dan menariknya adalah saham BRPT ini berhasil break di PBH di 925 dan closingnya cukup bagus karena sudah berkali-kali BRPT ini tidak berhasil menembus 925 dan hari ini berhasil, sehingga teman-teman boleh beli saham BRPT dengan range buy 925 sampai dengan 945 dan batasi stop loss di area 900 atau minus 3% atau 5% dari harga beli teman-teman. Dan target kenaikan selanjutnya untuk BRPT dia akan menguji 962 yang mana adalah trendline atasnya, dan kalau itu berhasil ditembus maka dia akan masuk kepada harga tertinggi selama 40 hari karena di sini harga tertinggi selama 40 harinya di 925 dan itu telah berhasil ditembus hari ini, sehingga saham BRPT kita lihat lebih jauh kita menggunakan weekly. Targetnya berapa sih untuk BRPT melanjutkan kenaikan? Kita request pakai chart dari TGC, simple, mudah, dan teman-teman perhatikan bahwa memang BRPT ini masih punya peluang yang sangat terbuka lebar dan dia akan menguji 1395. Ini jaraknya sangat besar sehingga masih ada potensial profit yang tinggi dengan risiko yang sangat minim, yaitu di 900 cut loss. Teman-teman beli kurang lebih itu hanya minus 3-5%, sehingga menurut saya risk dan reward masih lebih gedean reward. Tetapi sekali lagi semua ini kembali kepada keputusan buy teman-teman semua. Saya tidak mengajak secara paksa, tetapi ini memang hanya informasi bahwa secara teknikal saham BRPT menarik. Semua keputusan ada tangan teman-teman, segala keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab teman-teman semua. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham Link. Nah, ini saham Link kalau tidak salah tadi baru menyampaikan laporan keuangan bahwa laba perusahaan di Q3 turun. Namun sahamnya masih kuat bertahan di harga 1,44%, closing di 2100. Saham Link masih ada support white line di 2060 dan jarak ke PBL juga cukup jauh di 1830. Sehingga 2060 ini sebagai titik akhir. Kalau misalkan dia jebol, teman-teman cut loss terlebih dahulu, mending tunggu di sekitaran area 1830 sampai dengan 1960 untuk akumulasi kembali. Tetapi misalkan besok dia kuat bertahan di area 2060 sampai 2100, maka teman-teman masih boleh cicil. Atau kalau opsi kedua dia tidak turun di bawah 2100 tapi dia bermain di area 2100 sampai 2140, ini pun boleh teman-teman pakai sebagai area untuk beli. Tetapi ingat bahwa kalau dia jebol di bawah 2060, teman-teman langsung batasi stop loss. Target kenaikan untuk Link kalau misalkan dia berhasil melewati 2140 yang mana ini adalah gold line, maka saham Link berpeluang untuk melanjutkan kenaikan ke 2500 yang mana itu adalah PBH sekaligus 40 hari harga tertinggi dari saham Link. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-104 adalah saham IRA. Nah, ini saham yang juga heboh karena akan mengakuisisi perusahaan yang memproduksi jarum suntik dan sahamnya naiknya cukup banyak ya sejak September, teman-teman
perhatikan bahwa dia dari sini di 500-an mungkin sudah sampai 800-an, mungkin sudah floating 50%. Dan kalau kita lihat secara teknikal, dia belum berhasil menembus PBH di 905, yang mana itu sudah beberapa kali ya, sudah 1, 2, 3, 4, udah 5 kali di sini teman-teman perhatikan, tidak berhasil ditembus, sehingga membuat saham IRA ini harus koreksi sehat dulu. Nah, kemana batasannya? Dia akan berpeluang untuk menguji 824 sebagai support bawah dari tren lainnya. Nah, ini kalau misalkan dia kuat bertahan di 824, teman-teman boleh akumulasi di area tersebut. Tetapi kalau dia jebol di 824, mending teman-teman tunggu di sekitaran area 805 sampai dengan 815, itu teman-teman sudah boleh untuk akumulasi. Dan cut loss jika dia turun di bawah 805. Target kenaikan untuk saham IRA terdekat dia harus melewati 905, dan kalau itu berhasil dilewati maka dia akan menuju 40 hari harga tertingginya di 920. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-104. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di Telegram maupun di YouTube. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa dan semoga membantu.